Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing mengenai knowledge, mindset, dan skill investment khususnya di instrumen saham. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Setelah penantian 3 bulan, akhirnya laporan keuangan perusahaan kuartal 2 sudah rilis ya teman-teman. Dan kalau kita perhatikan, kenaikan harga acuan batubara yang sangat signifikan sudah mulai tercermin nih di kinerja keuangan perusahaan batubara yang juga naik secara signifikan. Di video sebelumnya, kuartal 1 saya juga sempat bahas emiten batubara ya, dan saya juga sempat sharing bagaimana pengalaman dan bongkar rahasia saya mendapatkan untung 100% dari saham batubara. Nah, buat teman-teman yang tertarik, saya taruh linknya di atas sini ya. Di video kali ini, saya mau update kembali kinerja kuartal 2 saham batubara. Apakah secara fundamental, valuasi, dan prospek masih menarik buat kita koleksi saat ini? Adro, ITMG, MBAP, dan PTBA, mana yang paling menarik? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan update kuartal kedua, fundamental, valuasi, dan prospek saham untuk saham Adro, ITMG, MBAP, dan PTBA di tengah penguatan harga batubara. Nah, sebelumnya saya mau tampilkan dulu untuk pergerakan harga acuan batubara dunia. Ini kalau kita ambil dari tradingeconomics.com ya, Newcastle Call. Saat ini ternyata harga batubara sudah dihargai seharga 179 US dollar per metric ton. Padahal waktu video saya di awal-awal itu masih 140-an US dollar per metric ton. Berarti saat ini sedang kondisinya all time high lagi. Dan kalau kita mau lihat dari acuan batubara yang HBA Minerba, saat ini juga sudah nyentuh all time high-nya ya, sejak 10 tahun terakhir. Nah, untuk HBA Minerba ini saya ambil dari sumbernya minerba.sdm.go.id ya, kalau teman-teman tertarik buat nyari. Nah, untuk Newcastle Call ini biasa kita gunakan patokan Newcastle jika kita jualnya secara ekspor ke luar negeri. Sedangkan untuk HBA Minerba biasanya untuk jadi patokan penjualan dalam negeri atau domestik. Nah, lanjut kita coba kenalan lagi sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas. Yang pertama ada Adro, kedua ada ITMG, MBAP, dan PTBA ya. Nah, masing-masing apa sih perbedaan dan persamaannya? Nah, kalau kita lihat dari tahun didikannya juga sudah beda ya. Untuk Adro tahun 2004, ITMG tahun 87, MBAP tahun 92, dan PTBA di tahun 81. Berarti sekilas yang paling tua berarti ITMG di 4 emiten ini. Dan untuk IPO-nya sendiri juga beda-beda. Untuk Adro sejak tahun 2008, ITMG tahun 2007, MBAP baru nih 2014. Dan untuk PTBA sejak tahun 2002. Berarti yang paling tua juga ITMG ya, paling awal IPO-nya berdiri dibanding 4 emiten lainnya. Nah, sedangkan untuk kepemilikan masyarakat kita bisa lihat untuk Adro nyaris 50% ya, tapi masih di bawah 50%. ITMG kisaran 32%, MBAP hanya sedikit nih, hanya 10% saja. Sedangkan untuk PTBA 31%-an. Nah, biasanya untuk kepemilikan masyarakat yang lumayan kecil seperti MBAP ini sahamnya biasanya nggak liquid, ya kurang sering diperdagangkan di bursa. Nah, selanjutnya kita bahas revenue dari batubara. Nah, kalau kita lihat kondisi Adro saat ini, segmen batubaranya masih menyumbang 92% dari revenue-nya. Sedangkan untuk ITMG 100% usahanya dihasilkan oleh penjualan batubara, MBAP juga 100%, dan untuk PTBA sekitar 98,54% dari hasil penjualan batubara. Nah, kalau kita perhatikan juga, komposisi ekspornya juga beda-beda nih. Ternyata yang paling banyak kalau kita lihat ekspornya itu ada di MBAP ya. Sekitar 94% itu diekspor, sedangkan sisanya secara domestik dijual. Dan kalau secara domestik kita bisa lihat paling banyak adalah PTBA berarti ya, karena ekspornya hanya 44%, berarti domestiknya bisa 56%-an. Nah, kalau kita mau lihat target pangsa pasarnya, ini juga beda-beda ya, ekspornya kemana-mana saja, masing-masing punya tujuan ekspor masing-masing. Nah, untuk Adro kita bisa lihat ternyata ekspornya cukup merata ya. Untuk Malaysia sekitaran 13%-an, Cina 10%-an, Jepang 10%-an, India 10%-an, Korea 7%-an, dan lain-lain 18%-an. Jadi kita bisa simpulin Adro ini punya pangsa ekspor yang cukup merata. Nah, kalau ITMG agak beda nih. Dia ke bagian Asia Tenggara, India dan Pakistan itu cukup besar, sekitar 37,12%. Sedangkan untuk Taiwan, China, dan Hong Kong, dan Korea, dia menyumbang 22,25%. Di total saja kurang lebih udah 50%-an dari dua bagian ini ya ekspornya. Sedangkan untuk MBAP paling banyak ternyata ke Korea Selatan.
sebesar 62,63%. Oh ya teman-teman, ini berdasarkan laporan tahunan tahun 2020 ya. Jadi mungkin untuk 2021 siapa tahu komposisinya bisa berubah. Nah, kemudian untuk PTBA sendiri, ini juga cukup merata. Untuk ekspornya ada ke India 11%, Taiwan 6%, Tiongkok 6%, Hong Kong 4%, Korea 2%, dan lain-lain 13%-an. Ya cukup merata ya. Nah, berarti untuk domestiknya bisa kita simpulin, seperti tadi saya bilang, paling banyak PTBA 55,25% dan paling sedikit ada di MBAP. Domestiknya hanya 5,46%. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk ekspor berarti kita pakai acuannya yang Newcastle Coal ya. Kalau dia banyakkan domestik berarti sebenarnya pakai patokannya yang HBA Minerba itu. Nah, kita lanjut ke bagian revenue perusahaan. Nah, gimana nih setelah kuartal 2 kinerja perusahaan? Coba kita bahas. Nah, dari secara revenue, ternyata kalau kita bandingkan dari tahun 2020, itu cukup banyak meningkat ya. Ini untuk bagian Adro sendiri meningkat, ITMG juga meningkat, MBAP juga meningkat, dan PTBA juga meningkat. Jadi secara overall memang tahun 2021 yang disetahunkan, ini punya kinerja lebih baik dibanding 2020. Dan kalau kita mau lihat secara growth-nya, CAGR 5 tahunan kita bisa lihat yang paling tinggi itu ada di MBAP, yaitu 2,13% secara 5 tahun terakhir. Sedangkan secara growth-nya sendiri dibandingkan dengan tahun lalu, revenue yang paling besar adalah MBAP juga ya, 34,31%. Sebenarnya growth-nya bagus-bagus aja ya, semua emiten ini di atas 15%-an, cuma memang yang paling luar biasa secara revenue kita bisa lihat ada di MBAP, yang kedua ada di Adro. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian net profit. Nah, seharusnya kalau revenue-nya naik, net profit-nya juga ikutan naik ya, apalagi harga acuannya juga meningkat secara signifikan. Nah, ini kita bisa lihat grafiknya sejak tahun 2020 sampai 2021 memang dominan naik ya. Adro naik, ITMG naik, terus MBAP juga naik, dan PTBA juga ikutan naik. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari grafiknya aja, kita bisa lihat ITMG nih yang sangat signifikan kenaikannya. Ya, warna oranye di sini ternyata di 2021 setinggi ini estimasinya jika disetahunkan. Nah, kalau kita lihat CAGR-nya, ternyata masih ada yang minus ya, meskipun ada peningkatan signifikan di tahun 2021, tapi masih ada kinerja yang masih negatif. Contohnya untuk Adro ini dibandingkan tahun 2017, ternyata angka net profitnya masih lebih kecil ya. Ada CAGR minus 6,74%-an. Dan kalau kita lihat yang masih positif ternyata baru MBAP, 1,92% selama 5 tahun terakhir. Ya, jadi untuk CAGR saat ini dimenangkan oleh MBAP. Namun untuk growth-nya nih, kita bisa melihat yang sangat signifikan ternyata ITMG ya. Ada 515,77% dibandingkan tahun lalu. Nah, ini juga nih yang mungkin menyebabkan kalau teman memperhatikan, harga sahamnya dari sejak tahun kemarin itu meningkat secara signifikan. Nah, karena kenaikannya luar biasa seperti ini, saya juga sempat sharingkan ya, pengalaman saya mendapatkan return 100% di saham ITMG ini. Kalau teman-teman tertarik, boleh nanti lihat videonya di channel saya. Nah, selanjutnya kita coba bahas ke bagian gross profit margin. Dan kalau kita lihat grafiknya, ternyata dari tahun 2020 ke 2021, tren peningkatan GPM ini meningkat secara signifikan ya. Dan kalau kita mau lihat angkanya, itu ternyata kita bandingkan yang paling tinggi adalah MBAP ya, mencapai 45,36% GPM-nya. Dan secara tren memang meningkat karena didukung oleh peningkatan harga acuan batu bara dunia. Nah, selanjutnya ke bagian operating profit margin, kita juga bisa lihat grafiknya ternyata dari tahun 2020 ke 2021 ini meningkatnya signifikan nih. Trennya memang meningkat karena ada peningkatan harga acuan batu bara dunia. Dan kalau kita mau bandingkan dari 4 emiten ini, yang paling besar ternyata OPM-nya adalah MBAP ya, sebesar 30,11%. Nah, meskipun yang paling besar ini MBAP 30%, sebenarnya untuk 4 emiten lainnya ini juga nggak bisa dibilang jelek ya, karena OPM-nya sudah menyentuh 20% ke atas, yang mana bisa kita katakan sebenarnya bagus juga. Nah, lanjut ke bagian net profit margin. Nah, kita juga bisa lihat nih, ternyata trennya ikutan meningkat ya, karena memang benar-benar harga acuan batu bara ini sangat signifikan mempengaruhi kinerja emiten batu bara. Nah, kalau kita mau bandingkan, dari keempat emiten ini, yang punya net profit margin paling besar saat ini adalah MBAP juga. Itu sebesar 22,49%. Meskipun yang lain juga bisa kita katakan bagus ya, karena masih 10% ke atas untuk net profit marginnya. Nah, lanjut ke bagian return on equity. Nah, kita juga bisa lihat nih, ternyata ROE juga ikutan membaik ya, karena memang prospeknya masih positif sekali untuk saham batubara ini. Dan kalau kita mau bandingkan juga, ternyata untuk ROE sendiri juga masih dimenangkan oleh MBAP ya.
trennya meningkat, dan MBAP merupakan yang paling tinggi, yaitu sebesar 37,30%. Ya, untuk ITMG juga luar biasa sebenarnya 25%-an, PTBA juga 20%-an. Nah, Adro ini secara ROE memang kecil ya, 8%-an, meskipun juga meningkat sih trennya. Jadi masih bisa dikatakan baik juga. Nah, lanjut kita ke bagian balance sheet. Nah, bagaimana nih kinerja asetnya? Nah, kita perhatikan grafiknya, maaf di sini angkanya masih Q1 ya, tapi sebenarnya angkanya sudah Q2. Cuma ini detailnya saya belum ganti jadi Q2. Jadi ini sebenarnya Q2 datanya. Nah, kalau kita mau coba bandingkan dari keempat emiten ini setelah 5 tahun terakhir, ternyata yang punya CAGR paling tinggi adalah MBAP juga ya, sebesar 8,27% sejak 5 tahun terakhir. Nah, sedangkan untuk growth-nya sendiri, dari tahun 2020 kita bisa katakan ITMG nih yang punya growth aset paling besar, yaitu sebesar 17,12%. Ya, sebenarnya kalau kita perhatikan MBAP juga bagus sih ya, di atas 15%, PTBA juga masih di atas 10%, nah Adro ya sedikit-sedikit hampir 9%-an. Jadi sebenarnya masih bisa dikatakan oke karena masih bertumbuh. Nah, selanjutnya bagaimana nih kalau tingkat hutangnya? Nah, di sini kita bisa lihat ini kuartal 2 ya datanya. Untuk peningkatan liabilitas sendiri, kita bisa lihat untuk 5 tahun terakhir, ternyata peningkatan MBAP juga cukup kenceng nih, nambah hutangnya. Jadi kalau kita lihat dari 5 tahun terakhir yang paling kecil memang Adro ya. Adro itu peningkatan hutang paling kecil hanya 1,56% selama 5 tahun terakhir. Dan untuk growth dari tahun sebelumnya, kita bisa katakan yang paling kecil masih MBAP. Jadi memang kalau kita lihat MBAP ini ternyata juga punya fundamental yang cukup baik nih kalau kita bandingkan dengan 3 emiten besar lainnya. Nah, selanjutnya kita mencoba bahas ke bagian ekuitas. Nah, kalau kita lihat secara ekuitas juga positif bertumbuh ya. Nah, kalau kita mau bandingkan angkanya 5 tahun CAGR-nya positif semua, tapi memang untuk peningkatan ekuitas paling banyak masih MBAP juga, sebesar 8,52% selama 5 tahun terakhir. Sedangkan kalau kita mau bandingkan dari tahun sebelumnya, ternyata juga MBAP juga yang punya growth ekuitas paling tinggi, yaitu 17,89% dibanding 3 emiten lainnya. Nah, selanjutnya kita bahas ke bagian cash flow from operation ya, arus kas dari aktivitas operasi. Kalau kita mau bandingkan dari 4 emiten ini, kita bisa lihat nih, ternyata 4-4-nya dominan angkanya positif ya, cash flow from operation-nya. Berarti artinya lebih banyak uang masuk dibanding uang keluar. Yang mana berarti keempat emiten ini punya kondisi cash flow operation yang baik 4-4-nya. Nah, selanjutnya kalau dari segi cash flow from investment, angkanya negatif ya, dominan ya, kecuali untuk MBAP dan PTBA sempat angkanya positif nih di tahun 2020, tapi memang kecil sih dibanding negatifnya yang lain. Yang artinya apa? Nah, kalau cash flow from investment-nya negatif, berarti bagus nih, karena perusahaan artinya ada ekspansi di tahun tersebut. Jadi kalau kita lihat 4 emiten ini memang oke ya, cash flow from investment-nya. Nah, selanjutnya kita lihat ke cash flow from financing. Nah, kalau kita bisa grafiknya untuk 4 emiten ini dominan negatif ya, angka cash flow from financing-nya. Kecuali Adro mungkin tahun 2008 sempat positif, dan tahun 2021 ada positif sedikit. Nah, untuk cash flow from financing ini sebenarnya kita harapannya adalah negatif ya. Karena kalau lebih banyak negatif, artinya lebih banyak melunasi hutang dibanding menambahin hutang. Nah, kalau kita lihat keempat emiten ini memang dominan negatif sih, berarti artinya oke. Nah, kemudian lanjut ke bagian rasio hutang terhadap ekuitas. Kalau kita lihat pergerakannya selama 5 tahun terakhir, angkanya masih sehat ya. Semuanya masih di bawah 1. Dan kalau kita bandingkan, memang yang paling sehat ini adalah MBAP, karena hutangnya paling rendah, hanya 0,3 kali ekuitasnya aja. Nah, selanjutnya kita mau bahas ke bagian rasio price to book value-nya. Nah, kalau kita lihat pergerakannya semenjak 5 tahun terakhir, dan kita coba bandingkan, ternyata saat ini yang punya valuasi paling murah secara PBV adalah Adro ya, hanya di kisaran 0,79. Sedangkan peers-nya sudah dihargai sekitar 1,4-an ke atas untuk PBV-nya. Nah, kalau dari price to earning ratio-nya gimana nih? PER-nya. Nah, kalau kita lihat grafiknya, karena earnings-nya tahun 2021 itu meningkat secara signifikan, jadi otomatis PER-nya turun ya, trennya. Dan ini artinya bagus, karena ini valuasi jadi makin murah seperti itu. Dan kalau kita mau coba bandingkan, ternyata dari keempat emiten ini yang punya PER paling rendah adalah MBAP ya. Hanya 4,65 kalinya aja. Padahal biasanya PER wajar ini di kisaran 10 kali. Jadi ini tergolong murah gitu. Nah, kita lanjut juga ke growth-nya earning per share. Nah, kalau kita melihat earning per share-nya, ITMG ini cukup signifikan nih lompatnya ya.
Kenapa? Karena memang dari tahun sebelumnya kita bisa lihat angkanya naik 500-an% ya, EPS-nya. Makanya grafiknya bisa lompat signifikan seperti ini. Dan kalau kita mau bandingkan untuk EPS-nya, secara EPS memang MBAP juga nih yang punya CAGR paling tinggi selama 5 tahun terakhir, yaitu kisaran 1,92%. Sedangkan untuk growth versus tahun sebelumnya, kita bisa lihat di sini yang paling besar adalah ITMG ya, karena menyentuh 515% dari tahun sebelumnya growth-nya. Nah, sekarang kita mau lihat nih pergerakan harga sahamnya bagaimana sih. Nah, untuk keempat saham yang kita bahas, posisi terakhir seperti ini ya. Posisinya masih di bawah meskipun harga acuan all time high, cuma harga sahamnya masih belum all time high lagi. Dan kalau kita mau coba hitung valuasi harga wajarnya, di sini saya coba buatkan dengan perhitungan harga wajar menggunakan EPS growth ya. Kalau teman-teman mau belajar lebih detailnya, saya taruh linknya di atas, saya sempat bahas juga di video saya sebelumnya. Nah, kalau kita coba melakukan perhitungan harga wajar menggunakan EPS growth, dengan asumsi yang pertama, growth EPS-nya saya buat 4% growth-nya, kemudian untuk inflasi saya buat 4,3% per tahunnya. Ya, dengan asumsi 50% nih inflasinya selama 10 tahun ke depan. Nah, itu akan muncul tuh. Untuk harga wajarnya kita bisa katakan ADRO di 2.200-an, ITMG di 21 ribuan, MBAP di 4 ribuan, dan PTBA di 2 ribuan. Dan kalau kita mau hitung margin of safety-nya, kita bisa lihat yang paling besar diskonnya adalah ADRO ya, 39%-an. Dan kalau kita mau lihat harga all time high-nya, untuk ADRO sendiri itu sempat di 2.600, di kisaran tahun 2011-an ini. Ya, ITMG juga sempat di 53.000 di tahun 2011-an juga. Untuk MBAP di sekitar di 4.000 juga di tahun 2017-an ya sini ya. Dan untuk PTBA sempat di 4.000-an di tahun 2019-an nih all time high-nya. Nah, potensi cuannya berapa nih? Nah, kalau kita mau coba bandingkan potensi cuannya atau upside potensial, kalau kita bandingkan dengan harga wajar dengan harga saat ini, berarti untuk ADRO punya upside potensial sebesar 63%. Ya, kalau kita hitungnya dengan harga wajar. Tapi, kalau kita mau hitung dengan harga all time high, berarti ADRO punya upside potensial sebesar 93% nih. Ya, kalau dia nyentuh ke harga tertingginya lagi. Nah, untuk ITMG sendiri, untuk upside potensial harga wajar di 25%, sedangkan kalau nyentuh all time high, dia bisa nyentuh sampai 250% dari harga saat ini. Nah, untuk MBAP sendiri harga wajarnya 24%, upside potensialnya dan upside potensial all time high-nya juga sama nih, 24%. Kenapa? Karena perhitungan harga wajar dan all time high-nya nggak jauh beda ya, di Rp4.050. Jadi memang persentasenya sama. Dan untuk PTBA sendiri, kalau kita lihat harga wajarnya, perhitungannya sebenarnya saat ini kurang lebih udah di harga wajar nih. Upside potensialnya hanya sisa 8%-an. Tapi kalau misalnya PTBA ini balik ke harga tertingginya, itu dia punya aset potensial hingga 113%. Nah, mana valuasi yang teman-teman mau pakai? Saya kembalikan lagi ke teman-teman. Mau pakai patokan yang harga wajar atau patokan all time high? Karena harga acuannya sendiri sih sebenarnya sudah all time high lagi ya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai prospeknya nih. Bagaimana prospek emiten batubara ini ke depannya? Sebenarnya kurang lebih masih sama seperti pembahasan video saya sebelumnya. Yang pertama, harga acuan batubara menembus all-time high-nya lagi ya, karena penurunan supply dan peningkatan demand batubara akibat adanya pandemi COVID-19. Nah, prospek ini jadi katalis positif. Nah, kemudian yang kedua, harga saham emiten batubara masih jauh dari all-time high-nya. Jadi, secara upside potensial masih ada gap ya. Jadi, ini katalis positif juga. Kemudian, untuk China, yang merupakan negara pengimpor batubara terbesar, juga pernah melakukan ban impor batubara Australia hingga meningkatkan demand batubara dari negara lain, termasuk Indonesia. Ya, karena China katanya nggak mau impor lagi batubaranya Australia, berarti ada kemungkinan mereka belinya dari Indonesia gitu. Jadi ini punya prospek positif juga buat kita. Kemudian yang terakhir, secara global sebenarnya ada setuju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca nih dari pembakaran batubara. Dan katanya mau cari sumber energi alternatif yang lain, yang lebih ramah lingkungan. Jadi ini katalisnya negatif, cuman saya lihat katalis negatif ini sifatnya jangka panjang. Karena untuk penggunaan batubara sendiri masih terbilang yang paling murah dan paling mudah didapatkan. Jadi untuk beralih dari energi terbarukan, itu butuh waktu yang nggak singkat. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Kalau dari saya sendiri, saya menyimpulkan kalau memang batubara ini termasuk komoditas ya, sehingga harga sahamnya nggak cocok buat hold jangka panjang atau selamanya. Ya, paling kisaran 1-2 tahun itu cukup. Dan kemudian untuk keempat emiten merupakan perusahaan yang punya fundamental yang baik nih.
Cuma memang kalau tadi kita lihat paling banyak dominasi oleh MBAP dan Adro ya. Nah, kita juga bisa berespektasi nih, profit perusahaan tumbuh di tahun 2021 akhir. Karena dari harga acuan batubara juga sudah meningkat secara signifikan. Bahkan saat ini all time high lagi ya dibanding beberapa bulan sebelumnya. Dan secara valuasi, PBV saham Adro ini yang merupakan yang paling murah dibanding 3 saham lainnya. Tapi kalau dari valuasi PR, saham MBAP ternyata yang masih paling murah. Nah, kemudian tentunya saya juga kembali mengingatkan kalau video ini bukan sifatnya untuk rekomendasi beli atau jual suatu saham ya. Teman-teman tetap harus melakukan pekerjaan rumah teman-teman atau do your own research. Karena keputusan investasi teman-teman ada di tangan teman-teman. Oke, jadi itulah update kinerja kuartal kedua perusahaan batubara dari saya. Nah, setelah dengar penjelasan tadi, gimana nih teman-teman? Apakah jadi tertarik atau masih wait and see dulu untuk koleksi emiten batubara? Dan kalau tertarik, kira-kira teman-teman lebih tertarik untuk koleksi saham apa nih? Tuliskan komentar dan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusi lebih lanjut. Suka video seperti ini? Jangan lupa berikan like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.